Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme transport melalui membran. Nah, sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, salah satunya transport melalui membran. Transport melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar sel ataupun masuk ke dalam sel. Adapun tujuan dari transport membran ini yang pertama menjaga kestabilan pH, yang kedua menjaga konsentrasi zat dalam sel, yang ketiga memperoleh pasokan zat makanan dan energi, keempat membuang sisa metabolisme yang beracun, dan yang kelima memasok ion-ion penting ke dalam sel. Ya, itulah beberapa tujuan dari dilakukannya transport membran. Atau lebih sederhananya Bapak ambil contoh, misalnya ketika kita makan terjadi proses pencernaan makanan. Selanjutnya makanan tersebut akan diserap oleh usus. Nah, proses penyerapan makanan ini salah satu contoh transport membran, yang dimana molekul glukosa atau beberapa jenis vitamin nanti akan masuk ke sel melalui membran. Selanjutnya, glukosa atau vitamin tersebut diedarkan ke seluruh sel yang lainnya. Mekanisme transport membran terbagi menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif merupakan proses perpindahan molekul atau ion yang terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi, sehingga tidak memerlukan energi. Sedangkan transfer aktif merupakan proses transfer molekul atau zat yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Ya, jelas di sini ada beberapa perbedaan antara transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, transport pasif ini mengikuti gradien konsentrasi sehingga tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif melawan gradien konsentrasi, maka dari itu memerlukan energi. Ya. Transfer pasif terjadi melalui dua cara, yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif terjadi melalui tiga cara, yaitu pompa ion, eksositosis, dan endositosis. Nah, Bapak ambil contoh sederhana. Ketika kalian naik gunung dan menuruni gunung, lebih banyak mana energi yang dibutuhkan? Tentu saja pada saat menaiki gunung, ya, karena tadi melawan arah. Beda halnya dengan menuruni gunung. Nah, ketika kalian menuruni gunung itu tidak perlu menggunakan energi karena mengikuti gradien atau mengikuti arah. Atau contohnya yang lainnya, ketika kalian berjalan mengikuti arus air dengan melawan arus air, lebih berat yang mana? Tentu saja lebih berat yang melawan arus air. Karena ketika kalian melawan arus air itu memerlukan energi yang sangat besar dibandingkan dengan mengikuti arus air. Sekarang kita masuk ke transport pasif. Transport pasif merupakan proses perpindahan molekul atau ion yang terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi sehingga tidak memerlukan energi. Transport pasif dapat terjadi melalui dua cara, ada difusi dan osmosis. Ya. Difusi adalah proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Sedangkan osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut, dalam hal ini air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai difusi.
Difusi merupakan proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma ataupun tidak. Berarti di sini adanya atau terjadi proses perpindahan molekul zat, bisa zat cair, padat, maupun gas. Nah, proses perpindahannya ini bisa melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi dibedakan menjadi dua, ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana terjadi secara langsung atau spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya, ketika kalian menyemprotkan parfum ke ruangan, lama-lama wangi parfum tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu berarti proses difusi gas. Yang kedua, ketika kalian meneteskan tinta ke dalam air, lama-lama air akan berubah warna seperti warna tinta. Itu contoh difusi zat cair. Yang ketiga, ketika kalian melarutkan gula di dalam air, lama-kelamaan gula tersebut akan larut di dalam air karena molekul gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Itu contoh dari difusi zat padat. Nah, yang seterusnya difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perlu kalian ketahui bahwa membran sel ini bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat melewatkan zat-zat tertentu saja untuk masuk atau keluar sel. Contohnya seperti air, ya. Akan tetapi, molekul yang ukurannya besar seperti glukosa, asam amino itu tidak bisa langsung menembus membran. Ya, maka di sini ada yang namanya protein pembawa. Nah, protein pembawa ini akan membantu molekul yang ukurannya besar memasuki ke dalam sel. Beda halnya dengan air. Karena ukuran molekulnya ini kecil, si molekul air ini bisa langsung menembus membran sel dan masuk ke dalam sel. Beda dengan glukosa dan asam amino yang ukuran molekulnya itu besar tidak bisa langsung menembus membran sel. Karena tadi sifat membran sel itu bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Untuk dapat masuk, molekul glukosa dan asam amino ini dibantu oleh protein pembawa. Ya, kalian tentunya masih ingat struktur dari membran sel atau membran plasma. Ya, terdiri apa saja? Fosfolipid kan, yang ini terdiri dari dua bagian, ada gugus fosfat dan lipid. Terus ada protein perifer dan yang ini protein integral yang nantinya akan membantu molekul-molekul yang berukuran besar untuk masuk ke dalam sel. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ternyata proses difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor konsentrasi zat. Ya. Nah, semakin besar perbedaan konsentrasi antar dua zat, maka laju difusinya semakin cepat. Yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Kenaikan suhu mengakibatkan molekul bergerak lebih cepat. Pergerakan molekul yang cepat mengakibatkan laju difusi yang cepat pula. Oleh karena itu, laju difusi berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Contoh sederhananya ketika kalian melarutkan gula di air dingin dan air panas. Tentu saja, larutan gula yang berada di air panas itu lebih cepat larut dibandingkan di gula yang berada di air dingin. Yang ketiga, ukuran molekul. Nah, ukuran molekul yang berukuran kecil lebih cepat melewati membran dibandingkan molekul yang berukuran besar. Yang keempat, ada wujud zat. Zat padat ini lebih lambat berdifusi daripada zat cair dan gas. Selanjutnya kita masuk ke osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut, dalam hal ini air, dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel.
Nah, osmosis ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Kerusakan sel dapat terjadi peristiwa endoosmosis ataupun eksoosmosis. Endoosmosis terjadi ketika konsentrasi larutan di dalam sel itu lebih tinggi. Sedangkan eksoosmosis terjadi ketika konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Nah, coba perhatikan gambar di depan kalian. Di sana terdapat dua macam sel, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Serta terdapat tiga macam larutan. Ada larutan hipotonik, yang ini larutan hipotonik, larutan isotonik, dan larutan hipertonik. Nah, Bapak kali ini akan menjelaskan mengenai beberapa percobaan dari osmosis ini. Yang pertama, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai sel hewan. Ketika sel hewan berada pada larutan hipotonik, akan mengalami lisis. Ya, ketika sel hewan berada pada larutan hipotonik, akan mengalami lisis. Mengapa terjadi demikian? Karena konsentrasi cairan di luar sel ini lebih rendah dibandingkan konsentrasi cairan yang berada di dalam sel. Akhirnya cairan yang di luar sel akan masuk ke dalam sel. Lama-kelamaan sel akan mengalami pembengkakan dan akhirnya lisis atau pecah. Mengapa sel ini bisa pecah? Karena sel tidak memiliki yang namanya dinding sel. Akhirnya tadi karena perbedaan konsentrasi, ya, larutan yang di luar ini lebih rendah konsentrasinya daripada yang di dalam, maka larutan yang di dalam akan masuk ke dalam sel. Lama-kelamaan sel akan membengkak dan lisis atau pecah. Selanjutnya yang kedua, larutan isotonik. Ketika sel hewan berada pada larutan isotonik, bentuk sel hewan tetap sama atau normal karena konsentrasi larutan di dalam sel dan di luar sel itu sama. Ya, ketika sel hewan berada pada larutan isotonik itu sama, tidak terjadi kerusakan karena konsentrasi di luar dan di dalam sel itu sama. Yang ketiga, larutan hipertonik. Ya. Ketika sel hewan berada pada larutan hipertonik, artinya konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, maka sel hewan ini akan mengalami krenasi atau mengkerut. Nah, mengapa terjadi hal demikian? Karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, yang mengakibatkan cairan yang berada di dalam sel akan bergerak menuju keluar sel. Lama-kelamaan sel akan mengkerut atau mengalami krenasi. Ya. Konsentrasi di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Akhirnya terjadi pergerakan larutan yang berada di dalam sel keluar sel. Perhatikan proses perpindahan molekul pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi. Berarti dari rendah ke tinggi mengalami krenasi. Kalau ini normal. Kalau yang ini dari rendah ke tinggi. Akhirnya air dari luar masuk. Kalau ini mah air yang di sini karena lebih rendah akan keluar. Selanjutnya pada sel tumbuhan. Ketika sel tumbuhan berada pada larutan hipotonik, maka akan mengalami yang namanya, kita lanjutkan ya. Nah, sama halnya pada sel tumbuhan, ketika sel tumbuhan berada pada larutan hipotonik akan mengalami turgid. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena konsentrasi larutan yang berada di luar sel lebih rendah dibandingkan di dalam sel, yang mengakibatkan cairan atau larutan di luar sel masuk ke dalam. Tetapi kalau pada tumbuhan ini tidak mengalami lisis atau pecah. Ya, kenapa? Karena tumbuhan memiliki yang namanya dinding sel yang menjaga atau memperkokoh bentuk sel tumbuhan. Selanjutnya yang kedua, ketika sel tumbuhan berada pada larutan isotonik, sama atau normal ya, karena
konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel sama, atau bahkan kalau terlalu lama direndam, tumbuhan ini akan lembek. Terus yang ketiga, ketika sel tumbuhan berada pada larutan hipertonik, maka akan mengalami plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Plasmolisis ini merupakan terlepasnya membran dari dinding sel. Ya. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel. Akhirnya cairan atau larutan yang berada di dalam sel ini akan keluar. Ya, keluar akhirnya mengalami plasmolisis. Nah, sampai sini sudah paham? Nanti Bapak akan tugaskan kalian untuk melaksanakan praktikum secara berkelompok. Ya, praktikumnya mungkin nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing secara berkelompok. Mungkin itu saja penjelasan Bapak kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.